Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng menggunakan meriam laser dari pesawat luar angkasa ras otomaton untuk berhasil membantu Mo Luo melarikan diri dan segera melarikan diri untuk menghindari menarik lebih banyak beast ilusi. Selama pelarian mereka, Mo Luo membagikan analisis dan rangkuman tentang kekuatan dan frekuensi suara jahat. Namun, karena kekuatan tekad Luo Feng sudah mencapai puncak tingkat penguasa dunia, dan suara jahat terkuat di Gunung Iblis, selain beberapa area khusus, hanya berada pada tingkat penguasa dunia dan muncul jarang, mereka hampir tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan Luo Feng. Oleh karena itu, tidak seperti Mo Luo, Luo Feng tidak menganalisis frekuensi suara jahat secara rinci tetapi terus fokus pada penjelajahannya. Perlu dicatat bahwa kesadaran dan kekuatan tekad adalah konsep yang, sampai batas tertentu, berbeda. Kekuatan kesadaran ditentukan oleh jiwa. Kesadaran yang kuat dapat mengendalikan lebih banyak senjata energi spiritual dan, dalam situasi tertentu, mengkompensasi kekurangan penyempurnaan dalam energi spiritual, sehingga secara paksa melaksanakan serangan energi tingkat tinggi meskipun pemahaman terhadap hukum asli terbatas. Di sisi lain, kekuatan tekad berasal dari kekuatan kondisi mental seseorang. Tekad yang kuat tidak hanya memungkinkan perlawanan terhadap serangan ilusi yang lebih kuat, tetapi juga mengganggu keadaan mental lawan, yang langsung mempengaruhi hasil pertempuran. Karena kesadaran dibatasi oleh jiwa, dan jiwa dibatasi oleh kualitas fisik pemelihara, ini berarti bahwa kecuali seseorang memiliki teknik rahasia khusus untuk meningkatkan kesadaran, kekuatan kesadaran sangat terkait dengan tingkat pemelihara. Untuk alasan ini, binatang bertanduk emas saat ini pada tingkat penguasa domain 9, meskipun hanya memiliki kesadaran tingkat penguasa dunia 3, dapat memiliki kekuatan tekad dari puncak penguasa dunia. Kembali ke alur cerita. Setelah terbang beberapa jarak, mereka tiba di wilayah aneh yang dipenuhi kawah dalam. Ketika Luo Feng lengah, Mo Luo tiba-tiba menendangnya dengan keras dan secara bersamaan menembakkan sinar laser dari senapan laser kelas C ke salah satu kawah. Meskipun senapan laser kelas C di tangan Mo Luo tidak menimbulkan ancaman substansial bagi kehidupan Luo Feng, serangan ini memicu peningkatan dramatis dalam kekuatan pemangsa kawah-kawah tersebut. Luo Feng tidak pernah menyangka bahwa sikap gentleman Mo Luo, yang selalu ditampilkan di perusahaan alam semesta virtual, ternyata hanyalah fasad yang rumit. Untuk bersaing mendapatkan status dan sumber daya dalam perusahaan, Mo Luo rela berbalik kejam terhadap rekannya. Awalnya, Luo Feng berencana untuk menggunakan teknik gerakan yang sulit ditangkap dari klon ras Mosha dan kemampuan salinan untuk melarikan diri dengan cepat, tetapi kekuatan pemangsa yang memancar dari kawah jauh melebihi batas kemampuan klon ras Mosha. Bahkan dengan bantuan Mo Yunfain, Luo Feng tidak dapat melawan dan akhirnya terseret ke dalam kawah oleh kekuatan pemangsa yang luar biasa. Di alam semesta yang luas, tidak peduli seberapa luar biasa bakat seseorang, langkah keliru sebelum menjadi kekuatan yang tak tertandingi bisa berujung pada kematian yang tragis. Itulah mengapa jalan menuju kebesaran sering dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, menjadi kekuatan sejati membutuhkan tidak hanya bakat luar biasa tetapi juga keberuntungan besar dan kesempatan langka. Seandainya itu adalah anggota inti lainnya, pengkhianatan Mo Luo mungkin sudah mengakhiri nasib mereka, mengakibatkan kematian mereka saat itu juga. Untungnya, Luo Feng memiliki klon ras Mosha. Menyadari bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan pemangsa dari lubang tersebut, Luo Feng dengan cepat berubah menjadi bentuk binatang ilusinya. Meskipun dia mengerti bahwa terjebak dalam jebakan mematikan di dalam alam misterius ini memberinya peluang bertahan hidup yang sangat tipis, Luo Feng menolak untuk menyerah. Sambil dengan putus asa melawan kekuatan pemangsa, dia juga berjuang untuk menenangkan dirinya, berusaha memikirkan kemungkinan cara untuk menyelamatkan dirinya. Bagi Luo Feng, jika masih ada seberkas harapan, dia tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran. Ini juga merupakan wilayah di mana bolan kemungkinan besar akan muncul kembali setelah menghilang. Di dalam wilayah-wilayah khusus ini, kekuatan pemangsa yang kuat dapat menyebabkan gangguan medan magnet, yang membuat bahkan perangkat deteksi tercanggih pun tidak efektif di alam rahasia kosmik. Terutama instrumen deteksi skala besar, yang jauh lebih tidak akurat dibandingkan instrumen jangkauan kecil. Oleh karena itu, tidak mustahil gangguan dari medan magnet yang kacau dapat mencegah lokasi yang akurat dari bolan. Untuk alasan ini, bahkan makhluk kuat seperti kekuatan yang mulia alam semesta pun bisa menemui kematian di alam rahasia akibat kehilangan bantuan perangkat deteksi. Misalkan bolan terluka saat melawan kekuatan pemangsa yang kuat. Untuk menghindari gangguan dari ilusi suara jahat, dikelilingi oleh sekelompok binatang ilusis, atau terancam oleh peserta lain, dia mungkin tidak dapat menjalin koneksi dengan alam semesta virtual saat terluka. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan.
Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa dia sudah menghadapi akhir yang malang di wilayah ini dengan medan magnet kacau, kehilangan nyawanya di sini. Apakah Anda ingat bahwa setelah Yang Mulia Sembilan Pedang mengeluarkan misi, Raja Abadi, Long Yu mengajukan keraguan? Bagaimanapun, perusahaan alam semesta virtual tidak pernah ikut campur dalam ujian hidup dan mati para jenius selama tugas pemeliharaan. Hanya melalui menghadapi tantangan hidup dan mati yang sejati, kekuatan sejati dapat dibentuk. Namun, niat asli Yang Mulia Sembilan Pedang bukan hanya untuk membuat para jenius menghadapi tantangan hidup dan mati, tetapi juga untuk mengungkap informasi lebih lanjut tentang siapa yang menargetkan ras manusia selama misi mereka. Meskipun beberapa rincian alur cerita telah disesuaikan, sistem poin hadiah untuk tugas tersebut tetap tidak berubah. Ini mungkin menunjukkan bahwa Luo Feng pada akhirnya akan berhasil menemukan Bolan. Namun, instruksi tugas tidak secara eksplisit mengharuskan target tetap hidup. Oleh karena itu, meskipun Luo Feng hanya dapat menemukan mayat atau peninggalan Bolan, itu tetap dihitung sebagai penyelesaian misi. Tentu saja, penonton tidak diragukan lagi mengharapkan pertandingan ulang antara Luo Feng dan Bolan, berharap untuk menyaksikan bagaimana kekuatan Luo Feng telah melampaui Bolan. Untuk memenuhi harapan penonton, saya yakin tim produksi akan menghadirkan kita dengan Bolan yang masih hidup, karena jika tidak, ceritanya akan cukup disayangkan. Kembali ke alur cerita. Ketika Luo Feng jatuh ke dasar lubang yang dalam, sebuah pemandangan mengejutkan muncul di depan matanya. Dia terkejut menemukan bahwa lebih dari 100 juta binatang ilusis telah berkumpul di dasar lubang tersebut, beberapa di antaranya bahkan berada pada level abadi. Untungnya, Luo Feng dengan tegas berubah menjadi bentuk binatang ilusi pada saat-saat kritis. Jika tidak, dia pasti akan dikelilingi dan diinjak-injak oleh puluhan ribu binatang ilusis begitu dia mencapai dasar, seperti para pejuang malang lainnya yang jatuh. Serangan seperti itu tidak mungkin bisa lolos bahkan oleh kekuatan level penguasa dunia, apalagi menghadapi tembakan energi dari binatang ilusis level abadi, yang akan mengubah seorang penguasa dunia menjadi abu dalam sekejap. Perlu dicatat bahwa insting alami binatang ilusis adalah untuk menyerang semua bentuk kehidupan selain binatang ilusis. Untuk alasan ini, Luo Feng, yang menyamar sebagai binatang ilusi, berhasil menghindari krisis mematikan dan sementara mendapatkan kesempatan bertahan hidup tipis di antara kawanan binatang ilusi. Meskipun binatang ilusis tidak menyerang satu sama lain, Luo Feng tetap sangat waspada dan dengan hati-hati meniru gerakan canggung mereka saat bergerak maju perlahan. Setelah maju dengan hati-hati selama 2 bulan, dia terkejut menemukan bahwa area khusus ini mengandung sekitar 30 istana terapung. Yang lebih mengejutkan Luo Feng adalah bahwa lebih dari setengah dari istana tersebut dilapisi oleh penghalang cahaya putih, yang secara efektif menghalangi semua binatang ilusis yang mencoba masuk. Sementara itu, istana yang tidak memiliki penghalang cahaya menjadi sasaran mudah bagi binatang ilusis untuk ditembus. Luo Feng mencoba terbang menuju salah satu istana, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa menembus penghalang cahaya putih, tetapi dia bisa dengan mudah memasuki istana yang tidak memiliki penghalang pelindung. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Luo Feng menginjakkan kaki di plaza di depan istana, cahaya putih tiba-tiba naik, membungkus seluruh istana. Tidak peduli seberapa keras binatang ilusis di luar menyerang, mereka tidak bisa lagi memasuki istana tersebut. Pada saat yang sama, Luo Feng terkejut menemukan bahwa, meskipun Babata memegang detektor canggih yang ditinggalkan oleh Huyan Bo, mereka tidak dapat melakukan pemindaian yang efektif di dalam istana. Sinyalnya sepenuhnya diblokir. Ini juga berarti bahwa Bolan kemungkinan telah masuk ke salah satu istana tersebut dengan keberuntungan murni, mencegah dunia luar mendeteksi dan melacak keberadaannya. Tak lama setelah Luo Feng menginjakkan kaki di plaza di depan istana, 2 makhluk level abadi turun ke dalam lubang dalam. Melalui percakapan mereka, Luo Feng mengetahui bahwa ini adalah tanah terlarang warisan, dan struktur terapung di udara itu benar-benar istana warisan. Untuk keamanan, Luo Feng meninggalkan klon-klan Moshanya, yang telah berubah menjadi binatang ilusi, bersama inti kehidupan yang penting di plaza, sementara tubuh manusianya mencoba memasuki istana untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan. Hanya setelah memastikan keamanan, dia menarik kembali klon-klan Moshanya ke dalam tubuhnya. Ketika Luo Feng melangkah ke dalam istana, tangga panjang tiba-tiba muncul, dan bersama itu, pesan warisan yang sesuai meluap ke dalam pikirannya. Sebenarnya, istana-istana ini adalah tempat warisan dari Jenderal Ilahi Suara Iblis, yang berfokus pada latihan teknik rahasia jiwa. Makhluk hidup tanpa jiwa tidak bisa menerima warisan tersebut, dan mereka yang cukup beruntung untuk menerimanya, setelah menyelesaikan semua warisan, bisa menjadi eksistensi level tingkat kelebihan alam semesta.
Namun, meskipun miliaran tahun telah berlalu dan lebih dari 100.000 orang telah mencoba untuk menerima warisan tersebut, tidak ada yang berhasil, menyoroti kesulitan warisan tersebut. Saat Luo Feng dengan senang hati menerima warisan tersebut, dia tidak menyangka bahwa dia akan menduduki slot warisan seorang markuis abadi. Jika markuis abadi itu tahu bahwa slotnya telah diambil oleh Luo Feng, dia mungkin akan menampar Luo Feng sampai mati. Sebenarnya, warisan Jenderal Ilahi Suara Iblis adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membimbing penerima warisan dalam mempraktikkan teknik rahasia jiwa. Meskipun seseorang tidak dapat menyelesaikan semua ajaran, teknik rahasia yang dipelajari dari warisan masih dapat sangat meningkatkan kemampuan kultivator, karena teknik-teknik ini dapat secara signifikan meningkatkan amplitudo energi spiritual mereka. Perlu dicatat bahwa, dalam kondisi normal, baik itu kekuatan fisik maupun energi spiritual, hampir mustahil untuk melampaui batas 100 kali lipat sebelum menjadi abadi. Hanya teknik rahasia khusus yang dapat memecahkan keterbatasan ini. Sebagai contoh, teknik rahasia bawaan binatang bertanduk emas, peningkatan, dan teknik khususnya, Dewa Dunia, keduanya dapat melampaui batas 100 kali lipat kekuatan fisik. Sementara itu, warisan Jenderal Ilahi Suara Iblis dapat memungkinkan amplitudo energi spiritual melampaui batas 100 kali lipat. Luo Feng sepenuhnya tenggelam dalam latihan di dalam istana warisan, tidak dapat mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Setelah setahun penuh tanpa menghubungi alam semesta virtual, perusahaan alam semesta virtual mulai curiga dan berspekulasi bahwa Luo Feng mungkin sudah meninggal, menyebabkan kekhawatiran besar bagi tuannya, Raja Abadi Zhen Yan. Setelah mengetahui bahwa Mo Luo juga mengambil misi Gunung Iblis, Zhen Yan memutuskan untuk menyelidiki keberadaan Luo Feng. Namun, apa yang tidak diduga oleh siapapun adalah bahwa Mo Luo tidak hanya membalas kebaikan dengan pengkhianatan tetapi juga mencemarkan nama Luo Feng, menuduh Luo Feng telah menyergapnya di Gunung Iblis. Untungnya, Zhen Yan mengenal karakter Luo Feng dengan baik dan tidak mudah mempercayai kata-kata sepihak Mo Luo. Zhen Yan telah mencoba beberapa kali untuk menghubungi Luo Feng tetapi tidak menerima respons. Sementara itu, Luo Feng telah berlatih di dalam istana selama 3 tahun penuh. Adapun apakah dia berhasil menyelesaikan warisan atau mendapatkan manfaat darinya, biarkan saya bagikan di spoiler berikutnya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.